si pocong ini sebelah kanan, si kuntinya sebelah kiri, sambil ketawa. Itu bikin panik sekali. Buset. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya sama adik saya. Awal mula ceritanya seperti ini. Pada saat itu saya mau jemput adik saya di rumah sakit. Kebetulan adik saya itu bekerja di rumah sakit kan. Di sini kerja itu pulangnya agak larut, terus motornya itu cuma 2, jadi satunya adik saya pakai, satunya saya pakai. Di sini dicoba pergi kerja di rumah sakit itu adik saya yang antar, adik bungsu saya yang antar. Jadi adik saya yang kerja di rumah sakit namanya Rahmat. Di sini adik bungsu saya itu antar dia ke rumah sakit. Terus menjelang beberapa saat adik saya ini telepon saya. Dia bilang ntar malam nanti jemput dia di rumah sakit. Terus saya tanya jam berapa pulang. Dia bilang itu mungkin agak larut, sekitar jam 1 atau jam 2. Terus saya bilang oke lah, bentar saya jemput. Di sini saya ke rumah teman saya itu untuk duduk ngopi sambil cerita-cerita masa lalu waktu sekolah. Cerita-cerita. Udah selesai cerita sama teman saya balik ke rumah untuk ganti baju sambil duduk-duduk main HP, nungguin waktu mau jemput adik saya bernama Rahmat. Di sini saya lihat udah jam 11. Saya berpikir jam setengah 12 saya ke atas sudah sambil jalan pelan-pelan kan. Di sini waktu pukul 11.30 udah saya mulai ganti baju, pakai jaket sama celana panjang, helm. Langsung saya jalan ke rumah sakit jemput adik saya. Jalan pelan-pelan, berlahan pelan-pelan sambil menikmati suasana malam kan. Di situ saya berpikir, buset, Marabose lumayan jauh sih. Terus sambil jalan kan, melewati desa Tomori, Hidayat, baru desa Marabose. Di sini saya masih di posisi di desa Tomori, jalan masih ramai kan desa Tomori. Di sini pada saat masuk ke desa Hidayat itu kan tempatnya desa itu kan masih tidak terlalu ramai, rumahnya juga jarang-jarang kan, masih banyak pohon-pohon besar. Di situ saya jalan, yang angkernya itu pada saat saya sudah melewati bandara. Pada saat saya melewati bandara, disitulah itu bahkan tidak ada lampu jalan sama sekali. Luar biasanya di situ. Di sini saya berpikir dalam hati saya, pasti ini akan kejadian waktu di desa Marabo waktu jalan sama teman saya ke desa Penambuang. Pikiran saya seperti itu. Melewati bandara, jalan sekitar 100 meter, mau melewati bambu. Brengseknya ini sih sosok putih kuntilanak sih, tiba-tiba bergelantungan di sebuah bambu yang cabangnya ke arah jalan, sambil ketawa. Di situ saya hampir jatuh, sumpah sampai hampir jatuh.
Sambil kaget kan, jadi motor saya oleng. Untung saya cepat kontrol itu motor. Saya cuma keluar dari jalur aja kan, hampir masuk di semak-semak. Saya kaget kan, saya langsung bilang astagfirullah, hampir aja kecelakaan. Jadi sambil saya ngucap kayak gitu, si Kunti ini makin hari makin ketawanya makin kencang kan. Ketawanya yang saya pernah dengar itu akhirnya saya alami sendiri dari dengar sosok Kunti yang ketawa seperti itu. Makin panjang ketawanya kayak gitu. Saya bilang, saya lihat begini, udah jam 12 malam, pukul jam 12 malam, 12.00. Sialnya di sini dia masih di atas bambu itu kan, sambil ketawa. Jadi pindah ke sana ke bambu sebelah juga. Pokoknya dia pindah-pindah sambil ketawa. Terus yang anehnya ini, saya udah bisa lihat mukanya. Jadi kayak rambutnya itu ketutup sampai di mukanya. Yang ngeri itu, tangannya tuh kayak gimana ya, kayak melopu, kelupas baru kukunya itu panjang. Di sini saya coba baca ayat-ayat yang bisa saya baca, terus saya bawa motor saya. Di sini saya karena udah ketakutan, panik, saya tancap gas, punya gas full, melewati itu sebuah pohon bambu. Saya kirain dia mungkin tempatnya di situ kan, karena sudah lewatin dia. Pikiran saya seperti itu, ternyata salah. Waktu pas mau nyebrang ke jembatan kedua di Hidayat kan, di Hidayat itu masih ada jembatan, berapa jembatan, ada 3 atau 4 itu kalau tidak salah. Di jembatan yang kedua ini ada pohon beringin. Di pohon beringin sama di sampingnya pohon beringin itu ada bambu. Jadi pohon beringin di samping pohon beringin itu bambu. Itu lebat banget di situ bambunya. Pada saat saya mulai melewati pohon bambu dan pohon beringin itu, tiba-tiba di sampingnya jalan itu ada pocong. Saya bilang brengsek tadi, Kuntik ini pocong. Itu saya kan mau pikiran cuy mau ngelewatin dia kan, saya ambil jalur lebih kiri kan, di kanan. Dia hadang jalan saya. Jadi saya berhenti, dia nyebrang pas di jalur kiri saya, di jalur saya. Tadi kan dia kan nyebrang sebelah kanan. Tiba-tiba di sebelah kiri, pada saat itu lampu saya pas kena di muka pocong itu, bangke. Mukanya itu penuh belatung, hancur. Itu dagingnya sama tulang tengkoraknya itu udah kelihatan, matanya udah nggak ada lah, udah nggak ada, matanya sama sekali nggak ada, dagingnya itu dikit banget, mungkin sudah makan belatung kan. Pokoknya hancur lebur lah begitu. Terus itu pocong itu dia kayak goyang-goyang gitu. Jadi saya ke kanan, dia juga ke kanan. Nah di ini pasti nggak hadang saya ini, saya bilang. Di sini saya sudah panik. Malah mukanya hancur baru, sumpah. Baunya itu menyengat banget di hidung. Pokoknya ini malah adik saya sudah mau dijemput, udah ditelepon. Bahaya ini nih. Kata saya bilang kayak gitu kan. Di sini saya baca ayat pelan-pelan, ayat
Pocong itu sudah mulai udah nggak goyang-goyang, ada kayak udah tenang. Malah ini si pocong tenang, saya mau ngelewatin si pocong ini, mau lari jalur ke kanan. Pada saat saya ngelewatin itu pocong, kan saya takutnya dia sampai duduk di belakang kan, jadi tangan satu pegang gas, udah tangan satunya lagi saya taruh di belakang, di boncengan saya kan, di tempat belakang kan. Di sini saya hampir jatuh karena pas saya ngelewatin si pocong. Bangke, ini si suara kunti besar banget. Ketawanya besar banget, baru nih dia terbang di atas kepala saya kan, saya kaget. Itu yang bikin saya hampir jatuh. Buset, bangsat banget. Di sini saya langsung tancap gas. Makin saya tancap gas, di sini setiap saya ngelewatin itu jembatan, si pocong yang tadi itu muncul terus. Cuma dia nggak kayak lewatin seberang jalan, dia berdiri tegak begitu sambil goyang-goyang kepalanya. Wajahnya muka hancurnya kayak tadi si pocong ini, banyak belatungnya. Di sini saya tetap tancap gas terus, pokoknya setiap di sini yang parahnya itu jembatan terakhir yang pas kita mau masuk di desa Marabose. Itu ada sosok kunti sama si pocong ini pas duduk di atas toar-toarnya jalan, ada jembatan kan. Si pocong ini sebelah kanan, si kuntinya sebelah kiri sambil ketawa. Itu bikin panik sekali. Buset. Di situ saya berhenti lagi. Saya bilang, aduh, takut banget di situ. Saya melihat, aduh, gimana caranya ini? Mau balik, karena adik saya sudah telepon. Di sini saya coba angkat teleponnya si adik saya, si Rahmat ini. Saya bilang, dia bilang kelam banget sih kakak. Di sini saya bilang saya bilang saya sudah di desa masuk desa Marabose. Terus adik saya bilang, iya kakak, saya udah pulang nih. Terus saya bilang, udah tunggu sebentar lagi kakak sudah nyampai. Di sini aduh pusing. Saya kalau mudah-mudahan ada mobil yang lewat saya ngikutin nih, saya bilang kan kayak gitu kan. Tidak ada mobil yang lewat dengan sial hari itu. Saya coba bertahan. Di sini saya mulai berpikir yang aneh-aneh. Saya langsung bilang, ketawa lah sebesar kunti. Saya bilang begitu kan dalam hati saya. Di sini saya lihat ada yang bisa dilewati kan, jembatan itu kan lebar. Saya harus bilang saya ikut di tengah-tengah jembatan ini sambil ngegas kena racing saya kan, biar nggak dengar suara kunti lagi. Terus saya gas sambil pasang gigi 2 sambil ramas gas biar kena saya bunyi. Tapi alhamdulillah berhasil. Dari kunti itu ketawa-tawa saja di jembatan itu. Langsung saya menuju ke rumah sakit. Di sini saya sekitar 10 menit saya sampai di rumah sakit. Saya masuk, saya telepon adik saya. Terus saya bilang, dek, kakak sudah di muka di depan rumah sakit nih. Terus dia bilang, masuk aja kak, saya di belakang. Terus saya ke belakang kan. Jadi itu pasiennya lumayan banyak, tapi pasiennya di ruang paling depan kan. Adik saya di belakang sama teman dia kan, sambil ngobrol doang. Kalau saya tidak salah itu ngopi sampai di situ. Di sini belum saya ketemu sama adik saya ikut lorong rumah sakit.
Di situ kayak kok ada bau busuk kayak gitu. Saya kan kayak ngecium, ya bangke. Ternyata di samping kamar jenazah itu, bukan di dalam lah, di luar tapi di samping kamar jenazah itu, pocong yang tadi saya lihat itu ada di situ. Bangke. Itu dia berdiri, itu dia tidak goyang-goyang, dia berdiri tegak sambil, jadi posisi kayak kalau saya ngelewatin dia, mukanya itu tetap saya bilang ngikutin tubuh saya begitu kayak. Jadi saya arah ke kiri, pokoknya wajahnya tetap arah ke kiri. Itu memang luar biasa memang si pocong ini. Di situ pas ada dokter yang lewat, saya ngikutin kan. Terus saya telepon adik saya ulang lagi, tanya dia kemana, dia bilang udah di IG, samping IG deh. Terus saya kesana, nyamperin adik saya. Terus saya antar adik saya kesana ke adik saya. Terus saya bilang, adik saya ini kan Rahmat, cepat pulang. Terus adik saya bilang bentar, saya langsung bilang cepat pulang. Nah dia permisi ke temannya, saya dan adik saya ini kan jalan pulang. Kalau di desa sudah jalan pulang, kalau di desa Marabosi itu tidak ada gangguan. Di sini saya lewati jembatan pertama itu yang tadi saya ketemu pocong sama dari sini ke desa Marabosi ke Hidayat kan, jembatan pertama ulang kan, jembatan yang pertama tadi saya jembatan yang tadi saya ketemu pocong sama kunti itu. Di sini saya coba klakson, tapi tidak ada muncul sosok yang kayak kunti kayak tadi kan, kayak gitu. Terus saya diam-diam saya tercerita ke adik saya kan, takutnya sampai panik atau gimana, takutnya diminta balik lagi ke rumah sakit. Di sini pada saat saya masuk ke mau melewati jembatan yang ada pohon bambu sama beringin itu, ternyata si sosok kunti itu di atas pohon beringin sambil ketawa. Adik saya kan tak dengar, langsung panik, kak ada suara kuntilanak. Dia langsung genggam bahu saya kan, jika dia takut kan. Saya bilang udah. Terus saya bilang kayak bahasa kita di sini kan, logat kita Maluku kan, bilang sudah kenapa bapak diam, tuduh-tuduhan di situ. Itu saya bilang ke dia, itu sudah kamu diam aja. Di situ dia mulai diam, adik saya itu kan diam. Sambil saya lewati pohon beringin sama pohon bambu itu, masih aja ketawa besar sekali. Sampai di beberapa jembatan itu tidak terjadi fenomena yang tadi saya alami waktu ke rumah sakit kan. Dan beberapa menit akhirnya saya dan adik saya itu sambil ke rumah, sambil ceritakan ke orang tua saya. Terus orang tua saya bilang, lain kali itu tunggu aja besok pagi baru pulang. Saya bilang aduh mengerikan sekali memang. Ya oke guys, mungkin sampai di situ saja cerita pengalaman saya ketemu sosok makhluk gaib, kunti sama sosok hitam besar, pocong. Teman-teman jangan lupa like, subscribe, jangan lupa komen juga jika teman-teman mempunyai cerita dan mau kami ceritakan cerita teman-teman. Bisa dikirim cerita teman-teman itu, rekaman teman-teman di akhir video. Ada nomor di akhir video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.